Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kalau kita berjalan di suatu perjalanan, niat kita ingin pergi ke Denpasar, tapi ternyata kesasar jalan. Akhirnya bukan sampai ke Denpasar, tapi ternyata sampai ke Lombok. Kenapa demikian? Banyak faktor. Bisa jadi faktor karena ketidaktahuan kita, atau yang lain-lainnya. Kesasar dalam niat lebih parah dari itu. Yang seharusnya niatnya karena Allah, tapi ternyata niatnya bukan karena Allah. Akhirnya harusnya dapat pahala, malah dapat dosa dan siksa. Ikhwatal Islam, niat adalah perkara yang sangat penting sekali di dalam kehidupan atau dalam ibadah kita. Untuk mendapatkan pahala, butuh niat. Demikian pula untuk seseorang mendapatkan dosa karena niat juga. Oleh karena itu, ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, jangan sampai ibadah kita berniatkan dunia. Dunia diniatkan untuk dunia, akhirat diniatkan untuk akhirat. Sebaliknya, orang yang mengharapkan kehidupan atau amalan akhirat niatnya untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surat Hud ayat 15-16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang ia inginkan tersebut dari amalannya tanpa dikurangi sedikit pun juga. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu nanti pada kehidupan akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan sia-sia apa yang mereka usahakan dan batil atau batal apa yang mereka lakukan. Terkadang seseorang berniat karena Allah, tapi juga niatnya bukan karena Allah. Ada orang tahajud, motivasinya ternyata ingin diluaskan rezekinya. Sehingga pada waktu itu niat dia dua. Dia ingin dapat karunia atau pahala dari Allah, tapi dia juga ingin mendapatkan sedikit dari kehidupan dunia. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah berkata, orang yang berhaji, kemudian niatnya dua. Yang pertama, dia niat haji karena Allah. Yang kedua, dia niatnya ingin berbisnis. Maka kata Imam As-Suyuti, dilihat mana yang paling dominan. Kalau ternyata yang paling dominan itu adalah niat hajinya karena Allah, maka pada waktu itu dia mendapatkan pahala. Namun bila niat bisnisnya lebih dominan, dia mendapatkan dosa. Dan apabila ikhwatul Islam azani Allah, ternyata niat haji dan niat bisnisnya sama-sama kuat, maka pada waktu itu kata Imam As-Suyuti, tasaqata, dia saling berguguran. Tidak mendapatkan pahala, tidak juga mendapatkan dosa. Sungguh merugi sekali. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa yaltamisul dzikra." Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah tentang orang yang berperang tapi niatnya dua.
Dia mengharapkan pahala, tapi juga ia mengharapkan yaitu sebutan manusia. Malahu, apa yang ia dapatkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah sabda, laisa lahu syai'. Dia tidak mendapatkan apapun juga. Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhihi wa tughiya wajhuhu. Allah tidak menerima suatu amalan kecuali yang betul-betul murni karena mengharapkan wajahnya, ya bukan mengharapkan yang lainnya. Seringkali motivasi kita di dalam beramal kesasar. Ada orang berinfak, ternyata motivasi dia menginginkan ganti di dunia. Saya mau berinfak biar rezeki saya gampang. Padahal itu niat dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridha seorang hamba beramal kehidupan akhirat, ternyata amalannya atau niatnya karena dunia. Ikhwatul Islam azani Allah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma mimma yubtagha fihi wajhullah la yatlubu illa li'aradin minad dunya lam yajid urfal jannah." Siapa yang mencari ilmu dari ilmu yang harusnya ia mengharapkan wajah Allah padanya, tapi ia malah mengharapkan kehidupan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga, kata Rasulullah SAW. Subhanallah. Oleh karena itu, ya akal Islam azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya, Imam Tirmidzi, dan hadis itu hadis yang hasan sahih insyaallah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat hammuhu dunya wa man kanat hammuhu dunya farraqallahu alaihi syamlah." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dari amalnya, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi, dan Allah jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lah, dan dunia tidak mendatanginya kecuali apa yang ditentukan saja untuknya. Wa man kanat hammuhul akhirah, dan siapa yang niat dia adalah kehidupan akhirat semata, sabbatallahu alaihi amrah, Allah akan kokohkan urusannya. Allah akan kokohkan urusannya. Wa ja'alal ghina fi qalbi, dan Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatangi dia dalam keadaan dunia itu terhina. Subhanallah. Ternyata orang yang ketika berinfak, ia mengharapkan wajah Allah semata. Dia tidak mengharapkan sama sekali diganti di dunia. Maka Allah pertama akan kokohkan urusannya. Allah akan jadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatangi dia. Tapi ketika seseorang mengharapkan dunia dari amalan, maka kata Rasulullah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, dunia tidak akan mendatangi dia kecuali yang dituliskan saja. Artinya bisa jadi Allah ganti, bisa jadi tidak diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merugi sekali. Maka ada orang berinfak, saya mau berinfak, saya lepaskan timor saya, mudah-mudahan diganti vios. Apakah dia kira Allah akan ganti? Belum tentu. Sudah begitu dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kenapa? Karena motivasi dia yang terbesar adalah dia ingin mendapatkan kehidupan dunia. Makanya subhanallah, akal Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi kita tidak boleh meminta dunia. Ya akhi, minta dunia itu adalah sesuatu yang diperintahkan, dan berdoa itu disuruh kita meminta apa saja yang kita inginkan. Jadi bedakan antara niat dan berdoa. Berdoa silakan, Anda minta dunia silakan, sebanyak-banyaknya. Tapi niat kita berdoa adalah karena Allah. Niat itu adalah motivasi kita beramal untuk apa? Maka niat jangan dicampuri dengan dunia. Kenapa demikian? Karena dunia, ingat,
Karena dunia itu adalah sesuatu yang sangat hina di mata Allah. Dunia bagaikan, kata Rasulullah, lebih hina daripada bangkai anak kambing. Dunia lebih hina daripada sayap seekor nyamuk. Sedangkan amalan saleh itu sangat mulia sekali di mata Allah. Ternyata sesuatu yang mulia kita harapkan sesuatu yang hina. Bagaikan orang yang membeli sesuatu dengan emas. Dia tukar emas itu dengan kotoran yang tidak ada gunanya sama sekali. Subhanallah ya akal Islam. Maka dari itulah Allah tidak ridha seseorang apabila niatnya kesasar. Harusnya niat amalan akhirat untuk akhirat. Amalan dunia silakan untuk dunia. Tapi ternyata amalan akhirat dijadikan untuk mencari dunia atau mengharapkan kehidupan dunia. Na'udzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dan diberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa mengharapkan keridhaannya saja. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.